welcome back to hidupceria.com. Yes, perkenalkan saya Francisca Wiwin. Saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Yudi, sahabat saya. Beliau ingin sharing mengenai pengalaman beliau mengikuti book club dengan judul buku Projection, Expectation, Separations, Judgment, and Rejection. Sekilas mengenai buku ini ditulis oleh Gary M. Douglas. Beliau adalah founder dari Access Consciousness. Apa itu Access Consciousness? Bisa dicek di hidupceria.com. Di sana banyak sekali informasi mengenai Access Consciousness, Access Bars, praktisi, dan semuanya. Oke, mari kita sambut Bapak Yudi, teman saya. Hai Pak Yudi, silakan perkenalkan diri sedikit. Oke, selamat sore. Nama saya Paulus Triwahyudi, biasa dipanggil PTW. Kemudian saya seorang fasilitator kursus bersyukur, kemudian mengenal kelas ini dikenalkan oleh Ibu Siska. Demikian. Yes. Terima kasih. Oke, Pak PTW. Saya panggil Pak PTW aja ya. Oke, siap. Pak, apa yang membuat Bapak memilih untuk ikut kelas ini, Pak? Dari sekian banyak buku. Apa yang membuat aku memilih? Pertama, ini kelas pertama saya seumur hidup saya. Book club itu baru pertama kali. Biasanya baca buku sendiri. Ini ternyata dibuat kelas gitu. Jadi tentu saja ini sangat menarik karena ternyata betul bahwa proses pembelajarannya itu dari buku yang sudah dibaca, kemudian dibahas di dalam prosesnya. Yang menarik berikutnya saya memilih karena terkait dengan judulnya itu keren banget. Projection, Expectation, Separation, Judgment, dan Rejection itu sesuatu yang dalam kehidupan keseharian itu dijumpai. Maka saya waktu itu mengharapkan, wah pasti seru nih di kelas gitu loh. Itu harapan saya pada saat saya memilih kelas ini. Wow. Begitu. Jadi menurut Bapak ini sering kita lakukan ya Pak? Itu yang tergambar di depan, di tahap awal sebelum saya tahu apa isinya di dalam itu. Oke, Pak, tanpa berlama-lama untuk mengetahui teorinya, bisa nggak Pak dikasih contoh sedikit apa sih PESJR yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh simpel aja. Oke, terima kasih. Jadi ini mengawalinya, saya nggak tahu persis sebenarnya kontennya nanti yang mau saya dapatkan itu apa di kelas PESJR ini. Jadi saya mengikuti aja dan pertama kali sudah mengharapkan begitu banyak hal, semoga ini terjawab di kelas itu, tapi ternyata justru di kelas itu saya diharapkan untuk tidak berekspektasi lebih karena saya nge-flow aja ngikutin dinamika di kelasnya. Dan sungguh memang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan ketika memiliki tujuan itu kan pasti berharap. Wah, nanti saya berharap kelas ini akan seperti ini. Selesai dari sesi ini saya akan mendapatkan ini. Dan yang menarik adalah di kelas itu kemudian saya langsung ke tampil pertama itu. Itu kan berarti kan proyeksi bahwa saya memproyeksikan nanti kelas mau dapat apa gitu. Iya. Itu awal mulanya kena langsung bahwa oh iya saya mengharapkan, saya berekspektasi, saya memproyeksikan nanti mau saya dapat apa. Begitu, itu yang paling pertamanya. Di dalamnya oh jauh lebih banyak lagi karena ternyata begitu banyak hal yang terkait dengan proyeksi ini sangat banyak sekali. Saya memproyeksikan punya istri seperti ini. Kalau dengan relasi ya, saya punya anak seperti ini, saya mengharapkan masa depannya akan seperti ini. Kemudian itu hal-hal yang tanpa disadari itu saya memproyeksikan, saya mengharapkan itu terjadi dalam hidup saya gitu. Yes. Dan itu di awal-awal itulah yang pertama kali langsung kehantam gitu. Oh, ternyata selama ini saya hidup dengan harapan-harapan, ekspektasi yang besar, dan saya memproyeksikan mestinya itu akan begini. Harusnya itu begini gitu. Pak, pertanyaan yang muncul nih. Apa sih salahnya Pak punya projection dan expectation? Kalau itu sih pertamanya saya juga nggak ada, kayaknya juga nggak ada salahnya ya.
Iya. punya proyeksi. Ya udah, biarin aja, emang nggak ada salah, nggak ada benar. Cuma saya merasakan kalau saya memproyeksikan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu, apa yang terjadi kemudian saya ter apa namanya terkungkung bahasanya apa ya Terbatas. terbatas lah ya. Saya jadi kemudian kalau itu tidak terjadi, saya kemudian ya uring-uringan sendiri gitu. Kok kayak gitu aja kok nggak kayak gitu sih? Mestinya kan begini, mestinya begitu gitu. Harusnya begini, harusnya begitu gitu. Itu yang sungguh saya langsung kena bahwa mengharapkan sesuatu itu biasa saya lakukan. Hanya saja sekarang ketika saya menemukan pengalaman ini, kemudian saya melepaskan dari harapan-harapan yang membatasi itu, malah kehidupan saya atau pengalaman saya itu jauh lebih seru. Serunya adalah ada pilihan-pilihan lain, ada peluang-peluang yang lain yang di luar dari harapan yang saya ingin dapatkan. Itu Oh, yang saya alami. jadi yang saya tangkap tuh begini, ketika kita berharap A, B, C, padahal sebenarnya hasilnya itu bisa A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Yes, ya. Dan ketika kita terproject dengan satu hal itu, dengan kita berekspektasi, dengan proyeksi, ya A, B, C doang. Sedangkan padahal kita bisa mendapatkan lebih dari itu ya Pak ya. Ya, karena membayangkannya bahwa yang saya proyeksikan, yang saya harapkan itu sudah tertinggi dari apa yang saya mampu, yang saya dapatkan gitu loh. Dan ternyata sepanjang 2 minggu kalau saya mengingat betul, hari pertama saya mendapatkan kelas itu udah rasa banyak hal yang kemudian, oh begitu, ternyata selama ini yang saya lakukan terlalu banyak berharap, kemudian membatasi diri, dan yang nggak banyak hal yang bisa dilakukan justru. Jadi straight to the point justru malah fokusnya luar biasa untuk mendapatkan yang terjadi. Menurut saya juga tidak ada yang salah dengan fokus. Hanya saja begitu saya sudah terkotak di situ, ada banyak hal yang tidak bisa saya lihat. Oleh karena saya sudah mengharapkan itu. Yes. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya kita berhenti bertanya. Nggak ada pertanyaan, karena kan ini kan lalu benar salah aja. Kalau nggak kayak gitu kemudian ya udah selesai. Kalau nggak kayak gitu ya udah gitu. Dan kalimat kata berikutnya kan separation. Jadi kalau dia nggak melakukan itu berarti ya dia beda dengan saya. Udah berarti kamu nggak bisa lakuin. Harusnya itu begini gitu loh, versi saya gitu. Itu yang sungguh terasa bahwa setelah saya memproyeksikan, saya memandang dia itu seseorang atau sesuatu yang di luar saya gitu. Itu otomatis terjadinya seperti itu ternyata. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Kemudian ya dia, aku. Kemudian berikutnya saya menghakimi dalam hal ini judgement itu, kok kayak gitu nggak bisa, itu salah, itu benar, itu salah, itu benar gitu. Itu. Berikutnya ya kalau dia nggak melakukan seperti yang saya lakukan, ya saya menolak gitu, rejection. Itu ternyata satu, yes, ya. Kalau bahasa sekarang kan lo gue end lah gitu kan. Ya, end. Iya, end. Dan itu kerasa banget karena kesalnya itu kerasa banget. Kalau nggak seperti yang saya harapkan, mestinya kan A, B, C, D, E. Bahkan prosesnya tidak seperti yang dituntut itu dalam tanda kutip, itu rasanya udah kesal gitu. Mangkel, kesel, marah gitu. Ya kemudian otomatis respon yang kita lakukan itu ya marah itu bagian dari karena nggak sabar bahwa kok kayak gitu sih gitu. Yes. Itu yang terjadi. Oke, wow, seru ya Pak ya. Dan berapa banyak PESJR yang kita lakukan di setiap hari ya, bukan cuma kehidupan. Sehari ini kita melakukan PESJR tuh, kalau saya sih banyak ya, tapi bersyukur sudah ikut buku ini, jadi tiap kali tindakan tuh, am I doing PESJR or not? Itu seru. Ya. Yes. Dan oke, saya mau tambahkan sedikit. Ternyata di PESJR itu banyak hal. Yang paling seru sih menurut saya soal keuangan itu seru banget. Ternyata saya melimitasi diri dengan memproyeksikan bahwa mestinya saya bisa dapat ini, mestinya saya dapat ini, kalau saya mengerjakan ini, saya bisa dapat ini. Wah, ternyata area PESJR itu gede banget, luas banget, bahkan di hampir semua aspek kehidupan tanpa disadari saya memproyeksikan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu ketika melakukan sesuatu. Sekali lagi, menurut saya juga tidak ada yang salah. Hanya saja kemudian saya membatasi diri saya untuk create more, untuk menciptakan lebih, untuk menanyakan pada diri sendiri,
apa yang bisa saya lakukan lebih untuk memfasilitasi diri saya sendiri, juga memfasilitasi orang lain. Kan itu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya PESJR ini bisa juga lari ke ranah uang ya Pak ya? Kesejahteraan, uang, Yes. abundance. Saya merasakan memang seluruh aspek sih. Karena untuk keuangan saya juga punya harapan, punya proyeksi. Untuk relasi saya juga punya proyeksi, punya harapan. Untuk kesehatan saya juga kalau udah memastikan saya makan ini tuh harapannya seperti ini gitu. Dan saya tidak pernah bertanya. Sudah langsung pada kesimpulan, sudah langsung pada kalau saya begini nanti harapannya seperti ini gitu. Itu yang paling sungguh mengingatkan adalah saya tidak berfungsi dari bertanya, tetapi berfungsi dari kesimpulan, dari keputusan akhir gitu. Itu yang paling sangat terasa. Wow, keren Pak. Terus yang membuat kelas ini penting untuk Pak PTW apa Pak? Kelas ini menjadi penting untuk saya sendiri, itu membuka area kesadaran untuk menyadari bahwa selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan pertumbuhan itu, kalau kita terbuka terhadap pilihan-pilihan yang ada, tidak menutup diri bahwa hanya segitu, atau memproyeksikan hanya segitu, atau mengharapkan hanya segitu, maka apa yang kita bisa dapatkan itu jauh-jauh melampaui dari apa yang sudah ada di benak kita selama ini. Yes. Itu yang saya rasakan. Dan pentingnya memang, ya kalau kita bisa menyadari bahwa ada potensi yang tidak terbatas dalam diri kita, apakah itu kemudian membuat kita tidak melakukan hal-hal yang out of the box gitu bahasanya. Ada banyak hal yang pokoknya bisa kita lakukan gitu. Oh. Jadi memang buku PESJR ini membuka banyak sekali area dalam kehidupan kita jika kita bersedia untuk melihat ya Pak ya. Ya. Dan akhirnya muncul banyak pilihan dan perubahan akan terjadi asal kita bersedia untuk memilih. Ya, kalimat bersedia itu saya setuju banget. Bersedia untuk memilih itu setuju banget. Karena itu kan sederhana, proyeksi, ekspektasi, separasi, judgment, rejection itu kan sebuah kalimat yang tampaknya sederhana gitu. Ya. Tapi begitu masuk dan menyadari betapa kita itu sangat terbatas oleh karena ya di kelas itu kerasa banget deh. Di kelas itu sangat terasa banget. Apa yang tampaknya sederhana ternyata itu sungguh-sungguh mendalam dan membuka sungguh-sungguh area-area yang selama ini kita tidak sadari bahwa kita sudah membuat batasan tersendiri. Dan dalam kelas PSJR ini saya bersedia untuk bertumbuh dan dalam 2 minggu proses perjalanan di kelas itu banyak sekali hal-hal yang muncul untuk disadari bahwa itu PSJR dan siap untuk dihancurkan, untuk bertumbuh dan bertumbuh. Bahkan ketika saya meminta Pak Yudi untuk hadir di acara ini pun beres-beres PESJR dulu. Kalau nggak mau ya sudah. Ya. It's okay. Ya, oke Pak Yudi, seru banget nih ngobrol kita kali ini. Waktunya sudah habis sayangnya, tapi kita akan punya beberapa kali lagi bincang-bincang seperti ini dengan topik yang tidak kalah menarik. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menceritakan apa itu book club, menjelaskan apa itu book club. Jadi book club itu berbeda dengan baca buku. Kalau baca buku, kita baca buku bersama, tapi kalau book club adalah baca bukunya duluan, kita baca sendiri-sendiri, dan di situ kita difasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kita bertanya, dan fasilitatornya yang waktu itu kita ikuti adalah kelasnya Dr. David. Dr. David akan memfasilitasi kita, membuang limitasi kita, dan membuat kita menyadari bahwa apa sih itu PESJR. Ya, jadi keren banget ya Pak Yudi ya. Saya juga bersyukur karena fasilitatornya keren banget. Sungguh-sungguh bisa mengerti, mendampingi, dan memfasilitasi kita semua. Yes. Ada sekitar 24-26 kalau saya tidak salah yang ada di kelas itu, dan seru sekali. Bersyukur bisa berada di kelas
Blue Club kali ini. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Untuk ada pertanyaan apapun bisa cek di hidupceria.com. Oke, kita bertemu di lain waktu. Bye. Thank you Terima so much. kasih. Thank you, Pak Terima Yudi. kasih. Ya.